Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Abi dan peserta didik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di bab ketiga, yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Mari kita awali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab 3 ini, peserta didik diharapkan kompeten dalam satu, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. 2. Membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. 3. Menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. 4. Terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan berikut ini info biografis hidup bermanfaat. Caranya rendah hati atau tawadu, hindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, hasad. Sudah kita pelajari bersama di aktivitas 3.1, bacalah Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19. Silakan diulang-ulang agar bacaan kita semakin bagus. Tentunya dengan makhraj dan tajwidnya. Lalu kemudian kita juga sudah mempelajari aktivitas 3.2, mengamati gambar. Kemudian tulislah pesan-pesan moral, sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita ke kisah inspirasi, aktivitas 3.3. Baca dan cermatilah artikel di bawah ini, kemudian tulislah nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dari artikel tersebut. Penghuni surga. Pada sebuah kesempatan di Masjid Nabawi, ketika para sahabat duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, akan datang kepada kalian sekarang ini orang laki-laki penghuni surga. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tentu saja membuat para sahabat penasaran terhadap sosok tersebut. Apakah dia salah satu sahabat yang paling luar biasa ibadah sholatnya, puasanya, atau punya amal istimewa seperti apa? Tak lama kemudian seorang laki-laki dari golongan sahabat Ansar lewat. Tampak jenggotnya basah dengan air wudhu dan tangan kirinya membawa sandal. Para sahabat bertanya-tanya, alasan apa yang membuat laki-laki tersebut menjadi penghuni surga? Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW berkata lagi, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Namun justru yang muncul lagi adalah laki-laki dengan wajah basah, wudu sambil membawa sandal. Tak ada satupun sahabat yang berani bertanya kepada Rasulullah SAW. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal yang sama dan laki-laki yang muncul lagi. Para sahabat sangat yakin bahwa sosok laki-laki itulah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai calon penghuni surga. Namun tidak ada satupun sahabat yang mengetahui alasan dibalik memberi nikmat surga kepada laki-laki itu. Abdullah bin Amr bin As buntuti laki-laki itu hingga sampai di rumahnya. Ini didasari rasa ingin tahu tentang keistimewaan yang dimilikinya hingga berstatus sebagai calon penghuni surga. Selama 3 malam menginap di rumah laki-laki tersebut, Abdullah bin Amr bin As mengamati setiap ibadah dan amalan yang dilakukan oleh laki-laki itu. Abdullah bin Amr tidak menemukan amalan yang istimewa, ibadahnya biasa saja. Tidak tahajud pada malam hari dan tidak puasa sunnah. Hanya Abdullah sering mendengar laki-laki itu berzikir dan bertakbir setiap terbangun dari tidur. Dan laki-laki itu baru bangun untuk sholat subuh. Abdullah bin Amr juga tak pernah mendengar kecuali ucapan yang baik
3 hari berlalu, Abdullah bin Amr berkata, apakah sebenarnya amal ibadahmu hingga engkau mendapat nikmat sebagai calon penghuni surga seperti yang dikatakan Rasulullah SAW? Laki-laki itu menjawab sambil tersenyum, aku tidak memiliki amalan kecuali yang engkau lihat selama 3 hari. Jawaban ini tidak memuaskan Abdullah bin Amr bin As. Namun ketika Abdullah bin Amr bin As melangkah untuk meninggalkan rumahnya, laki-laki tersebut berkata, benar, amalanku seperti yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun. Aku juga tidak pernah iri ataupun hasud kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Mendengar perkataan tersebut, Abdullah bin Amr bin As tercengang dan takzub kepadanya. Ia yakin sifat tak pernah iri, dengki, dan hasad inilah yang menjadikan laki-laki itu menjadi calon penghuni surga. Wawasan keislaman. Pernahkah kalian melakukan suatu amal ibadah kemudian menunjukkannya kepada orang lain, baik melalui media sosial ataupun secara langsung dengan maksud agar mendapat pujian? Atau pernahkah kalian bersedekah kemudian menghendaki diumumkan secara terbuka oleh panitia pembangunan masjid? Jika kalian pernah melakukannya, maka berhati-hatilah, karena bisa jadi amal tersebut sia-sia. Sebab ada sifat sum'ah di dalam hati. Kebanyakan manusia suka mendapat pujian, hanya sedikit yang mampu beramal secara ikhlas. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas. Di samping itu, berbagai sifat tercela seperti berfoya-foya, takabur, sombong, hasad juga akan selalu dihembuskan setan ke dalam hati manusia dengan tujuan menjerumuskannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, agar terhindar dari bahaya sifat tercela tersebut, simaklah uraian materi berikut ini. 1. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta melimpah. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi, mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Jenis manusia seperti ini jumlahnya sangatlah kecil. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah, meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi diri dan keluarganya. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah karena termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya, dan dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf dan boros tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan syaitan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan proporsional. Perhatikan Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat di atas secara tegas mengatakan bahwa pemboros merupakan saudara syaitan. Berkaitan dengan sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 berikut ini. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Kata tabzir
diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Sedangkan kata israf diulang sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuknya. Ayat di atas menyatakan secara tegas larangan tabzir dan israf. Sikap tabzir dan israf memiliki kemiripan pengertian dan makna. Tabzir boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak hak. Apabila seseorang mengeluarkan harta sangat banyak tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, maka bukan termasuk pemborosan. Sebaliknya, jika seseorang mengeluarkan harta meskipun sedikit tetapi untuk hal-hal yang dilarang agama, maka itu termasuk pemboros. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan, israf, dan tanpa manfaat. Mereka menghamburkan harta sia-sia dan melupakan hak-hak orang lain atas hartanya. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Sifat israf ini dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada seseorang yang lemah imannya. Contoh perilaku tabzir dan israf. Berikut ini beberapa contoh perilaku tabzir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tabzir dan israf dalam makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Ya. Contoh tabzir dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting. Contoh tabzir dan israf dalam penampilan, memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan lain sebagainya. Aktivitas 3.4. Kemukakan contoh perilaku tabzir dan israf yang sering kalian lihat dalam kehidupan masyarakat. Dampak negatif hidup berfoya-foya. Banyak dampak negatif dari sikap hidup berfoya-foya, diantaranya terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Lalu cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan terencana. 6. Bersikap rendah hati. Islam melarang umatnya bersifat berlebihan dan kikir. Antara sifat berlebihan dan kikir merupakan dua kutub yang berlawanan, namun keduanya merupakan sifat tercela yang harus dihindari. Orang kikir atau bakhil akan mementingkan diri sendiri, yang penting dirinya kecukupan. Semua kebutuhan terpenuhi dan ia tidak peduli atas cerita yang dialami orang lain. Ia tidak akan mau mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya untuk kepentingan agama Islam. Kebakhilan akan merugikan diri sendiri, bahkan mendapat siksa di akhirat kelak. Perhatikan Quran Surah Al-Imran ayat 180 berikut. Dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa? Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis berikut ini, artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. 2. Menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah
yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa seperti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sifat riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini dikarenakan sifat riya terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dalam Musnad Ahmad terdapat sebuah hadis Nabi SAW berikut ini. Artinya, dari Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah SAW berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, riya. Besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka mencari pahala amalnya. Kepada siapa tujuan amal mereka? Firman-Nya, carilah manusia yang waktu hidup di dunia kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Syarat diterimanya amal ada 3. 1. Beramal dengan landasan ilmu. 2. Berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 3. Melakukan dengan sabar dan ikhlas. Riya dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu riya khalis dan riya syirik. Riya khalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapat sanjungan dari orang lain. Ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi 2, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Beberapa contoh tersaji dalam tabel berikut ini. Contoh perbuatan riya dalam niat. Seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Riya dalam perbuatan. 1. Seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. 2. Seseorang memakai baju muslim lengkap dengan sorbannya agar disangka sebagai orang soleh. 3. Seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Riya dan sum'ah merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang. Kedua sifat ini sulit terdeteksi, namun memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat atau dirasakan. Seseorang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekadar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. 5. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. 6. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. 7. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Perbuatan riya dan sum'ah akan berdampak negatif bagi pelakunya dan masyarakat secara umum. Dampak negatif tersebut antara lain, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah, merusak nilai pahala. 4. Mengurangi kepercayaan. 5. Menyesal apabila amal tidak diperhatikan oleh orang lain.
dan menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Berikut beberapa cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Memperbanyak ingat kematian. 6. Membiasakan hidup sederhana. Benteng amal itu ada 3. 1. Merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berniat meraih ridha Allah agar dapat mengalahkan hawa nafsu. 3. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya, dan tak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 40 berikut, artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 36 secara tegas dinyatakan bahwa orang yang takabur akan dimasukkan ke neraka. Artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat di atas diperkuat oleh sebuah hadis berikut ini. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran atau kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satunya, maka aku pasti akan menyiksanya. Riwayat Muslim. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seorang di antaranya. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci. 4. Mendapat siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Beberapa cara menghindari sifat takabur. 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati atau tawadu. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Aktivitas 3.5. Bersama kelompokmu tampilkan sosiodrama dengan tema menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tulislah pesan-pesan moral atau hikmah yang dapat diambil dari sosiodrama tersebut. 4. Menghindari sifat hasad. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seseorang yang memiliki banyak kelebihan bukan berarti tanpa kekurangan. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memiliki banyak kekurangan bukan berarti tanpa kelebihan. Tak seorang pun di dunia ini yang sempurna. Ketidakmampuan dalam mengelola kekurangan diri serta berlebihan dalam menunjukkan kelebihan akan berakibat munculnya sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Misalnya, ketika ada teman membeli gadget baru, HP baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Perlu diperhatikan bahwa ada 2 sifat hasad yang dibolehkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Artinya,
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata Nabi SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Satu orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. Dua orang yang diberi oleh Allah hikmah atau ilmu lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang sifat hasud. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 32. Menurut Imam Ghazali ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia. Yang satu, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. 2, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. 3, merasa tidak ridha terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat hasad akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seseorang. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah hasad, dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan redaksi hadis di atas dapat diketahui bahwa kata hasad dalam bentuk mufrad atau tunggal dan kata hasanat merupakan bentuk jamak yang berarti kebaikan-kebaikan. Maknanya satu kali berbuat hasad akan mengakibatkan hangusnya berbagai amal kebaikan yang pernah dilakukan. Selain di atas, banyak dampak negatif dari sifat hasad, diantaranya 1, menentang takdir Allah. 2, hati menjadi susah. 3, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah. 4, meremehkan nikmat dari Allah. 5, merendahkan martabat orang lain. Berikut ini merupakan cara menghindari sifat hasad. 1, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. 2, memperbanyak rasa syukur. 3, menjaga sifat rendah hati atau tawadu, senang membantu orang lain. 5, mempererat tali silaturahim. Dan 6, mendahulukan kepentingan umum. Serta didik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Akhirnya kita sudah sampai kepada pembahasan aktivitas terakhir 3.4. InsyaAllah nanti pertemuan berikutnya aktivitas 3.5. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat dan benar-benar kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kita doakan buat guru-guru kita, terkhusus orang tua kita. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi yang masih hidup, dan semoga Allah memberikan ampunan, rahmat dan kasih sayangnya untuk orang tua kita dan guru-guru kita yang sudah wafat. Kita kirimkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum Abi akhiri, pesan Nabi, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktunya, karena sholat 5 waktu adalah amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
صل